Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel saya. Ya, di sini saya langsung aja ya, tanpa intro terlebih dahulu, dikarenakan memori sudah mepet. Ini saya sedang menuju lokasi, ya sesuai judulnya ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, sambil jalan menuju Kedung Pendut, itu melalui rute Jalan Godean. Jalan Godean itu kalau teman-teman bisa menempuh dari Jogja ya. Iseng-iseng video ini saya buat memastikan kalau teman-teman yang melewati jalur ini persis sama apa tidak sama yang saya lewatin. Kalau mau lihat-lihat dulu silahkan. Kalau mau yang cepat sampai, langsung aja skip ke menit 3 lewat 5. Sebelumnya, bahkan saya sendiri pun pada saat pertama sekali lewat sini agak ragu ya, dikarenakan ya bisa teman-teman lihat sendiri, ini jalannya memang sepi banget. Ditambah lagi jalan yang menanjak, seperti yang teman-teman lihat di sini ada pebukitan, jalan curam, dan ya sedikit curang. Bukan sedikit sih, tapi banyak juga gitu. Cuman tidak perlu khawatir, ini rute yang sudah memang saya bilang bukan akurat sekali karena ada jalur lain, tetapi ini salah satu jalur alternatif. Karena di samping itu juga masih ada petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan. Di sini nanti ada beberapa pelang untuk mengarahkan ke air terjun atau beberapa desa yang akan dilalui. Namun sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman yang mau touring, adventure atau apapun itu kepentingan untuk melalui jalur ini, pastikan teman-teman sehat walafiat dan pastikan kendaraan juga fit. Karena ini beneran jalan benar-benar terjal, seperti teman-teman lihat di video ini. Sampai ada kasus ini yang saya temuin, itu gambar di sebelah depan saya itu adalah orang yang sepertinya memang motornya nggak sanggup naik dan ada bermasalah. Jadi mau nggak mau salah satu penumpangnya itu memang harus diturunin. Kenapa saya bilang begitu? Waktu berpapasan kedengeran kalau temennya yang udah duluan nyampe itu mau jemput. A few moments later. Oke, buat yang sudah ngikutin atau yang sudah skip juga, kita baru sampai. Ini dia lokasi parkiran ya. Kalau yang pertama tadi itu parkiran mobil, ini parkiran motor. Tapi sebelumnya di sini akan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan itu mendata diri ya, pastikan KTP-nya, KTP atau identitas pengenal jangan lupa. Setelah itu di sini ada loket karcis juga untuk pembayaran. Untuk karcisnya saya lupa, mungkin sekitar 10 sampai 15.000 per orang. Dan untuk karcis parkir motor mungkin ya sekitar 3.000 sampai 5.000 karena saya memakai mobil. Jadi saya taunya cuman parkir mobil itu 10.000. Sebelumnya saya kasih tahu lagi, kalau perjalanan menuju ke Mari ini terhitung tidak mudah ya. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar motor atau mobil, saya sarankan tidak untuk memaksakan diri. Jadi saya sudah skip banyak scene atau video yang menyusahkan ya, mungkin saya hanya untuk mengurangi durasinya aja. Bahkan kurang lebih 3 km sebelum sampai aja kita masih menemukan jalan yang cukup curam untuk setiba, dan itu sangat-sangat curam, saya nggak bohong. Pastikan
benar kalau rem kendaraan Anda itu berfungsi dengan baik. Saya tadi juga ingatkan kalau kita melalui jalur godean itu akan menanjak dulu, dan setibanya di lokasi itu kita akan menemukan turunan yang curam. Karena idealnya itu jalan arah godean itu memang sangat pas, dimana Kedung Pedut ini dia pas di tengah-tengah godean dan Kulon Progo. Jadi daripada kalau teman-teman melalui Kulon Progo harus nanjak, maka saya sarankan jalur godean akan lebih efektif. Dan begitu Anda pulang, nanti saya akan tunjukkan perjalanan di akhir video. Oke, lanjut ke tempat wisata. Nah, teman-teman sambil dengar celoteh saya sudah lihat ini kanan kiri atas bawah, ada beberapa tempat yang sudah memang dijadikan, ya sepertinya ini memang half of design ya. Di samping memang ini jalurnya air terjun, ya, tempat wisata ini saya juga kurang tahu sudah lama atau masih baru. Yang jelas kita semua beberapa teman-teman juga tahu tempat ini yang mungkin dari TikTok, Instagram atau media-media lain. Langsung aja datang dan kunjungi jika teman-teman berminat atau mampir ke Jogja. Ini dia sedikit penampakannya yang sama aja. Mau kita datang sekalipun memang harus melewati jalur-jalur kecil. Nah, seperti dilihat di depan, nanti akan ada disuguhkan beberapa warung. Kalau teman-teman kecapean, haus atau kelapar, bisa di tempat berikut. Oke, ini dia. Maka kita akan lanjut ke bawah. Itu dia spot utama yang akan kita bahas nanti. Sesampainya di bawah, ya seperti ini ya penampakannya. Seperti yang teman-teman lihat, di situ ada tempat loncat, di situ ada tempat berjemur. Walaupun sebenarnya di sini nggak ada cahaya matahari sama sekali ya, karena memang rindang banget. Selain rindang, posisinya juga sudah sore sih, jadi sore-sore mendung gitu. Ya, tanpa berlama-lama saya mau mempersiapkan diri dulu. Saya mau coba lompat. Ya, saya juga nggak tahu ini namanya lompat apa. Yang jelas ya kalau udah nyampe sini ya nggak afdol rasanya kalau nggak nyobain wahana ini ya. Buat teman-teman yang nggak bisa renang, kayaknya juga ya aman-aman aja sih kalau cuman buat loncat. Cuman yang jadi masalah itu apa teman-teman berani sama ketinggian atau tidak aja, karena ini untuk tingginya sendiri ya sekitar 10 sampai 15 meteran mungkin. Oke, cukup untuk permainan pemandian dan tempat air terjunnya sudah saya lewatin, dan ada beberapa scene yang memang saya tidak rekam karena di situ saya posisi mandi basah dan tidak dapat memegang peralatan elektronik. Namun teman-teman kalau yang sudah sampai sini mungkin nanti bisa langsung kelihatan, karena tempat yang belum saya review itu adalah cuman air terjun. Yang lebih idealnya itu memang untuk tempat foto-foto atau buat berendam. Jadi sambil pulang saya juga mau memandu. Kalau di sini ada jalur yang bisa membingungkan. Nah, jadi yang saya silang ini adalah tempat yang kita lewatin tadi, namun dia yang mengarah ke air terjun itu lagi. Jadi memang jalurnya itu memutar, dan setelah nanjak capek,
Dan nanti kita akan menemuin gerbang yang awal kita buat membayar karcis. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke atas lagi. Dan untuk naiknya sendiri jangan lupa untuk persiapan tenaga, tidak usah terlalu capek pada saat mandi, karena naiknya itu luar biasa capek, apalagi buat teman-teman yang tidak terbiasa olahraga, atau yang ya ditambah lagi orang yang merokok kali ya, khusus yang laki, pasti bakal kerasa banget tuh. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Sekalian pulang saya akan lihatkan sedikit kalau ini pulang sudah langsung mengarah ke Kulon Progo ya. Entah itu Kulon Progo bagian mana, yang jelas kalau saya sendiri akan mengambil jalur yang ke arah Wates Kota karena saya terbiasa melalui jalur itu. Jadi teman-teman begitu pulang sudah tidak perlu nanjak lagi, langsung nanti akan diarahkan sama petugas parkirnya untuk mengikuti rambu-rambu yang ada menuju pulang, baik itu arah Anda ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Oh enggak, kalau ini sudah kayaknya bagian selatan. Nah seperti di video ini, nah itu ada tulisan yang saya zoom, tinggal ngikutin aja ke arah Kulon Progo, ke Sleman, Jogja, Wates, atau bahkan ke Jakarta, Bandung sekalipun, maka main amannya gunakan GPS Anda. Oke, Andikus pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.